Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Putrimawati. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Bengkulu, NPMC 1B018. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang anjak piutang. Di sini apa sih yang dimaksud dengan anjak piutang? Nah, anjak piutang adalah suatu kegiatan pembiayaan piutang usaha yang menggadaikan atau menjual piutang usaha sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau tambahan modal kerja. Nah, ada 3 perbedaan antara anjak piutang dan pinjaman bank. Yang pertama, anjak piutang adalah pada nilai piutang, bukan kelayakan kredit perusahaan. Yang kedua, anjak piutang itu bukanlah suatu pinjaman, melainkan pembelian suatu aset atau piutang. Yang terakhir, pinjaman bank itu melibatkan 2 pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan 3 pihak. Nah, di sini ada pengertian anjak piutang itu menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 1213/013 tanggal 20 Desember. Nah, anjak piutang ini merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalih serta pengurusan piutang dan tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Di sini ada 3 pihak yang terlibat dalam anjak piutang. Yang pertama penjual, yang kedua debitur, dan yang ketiga adalah pihak yang membiayai atau faktor. Nah, di sini penjual sendiri itu adalah pihak yang memiliki piutang atau biasanya untuk layanan yang diberikan atau barang yang dijual dari pihak kedua, yaitu debitur. Nah, penjual selanjutnya menjual satu atau lebih tagihannya dengan potongan atau diskon ke pihak ketiga. Untuk debitur akan membayar langsung ke perusahaan pembiayaan dengan jumlah penuh sesuai nilai tagihan. Nah, adapun manfaat anjak piutang, yang pertama adalah menurunkan biaya produksi, yang kedua memberikan fasilitas pembayaran di muka, yang ketiga meningkatkan daya saing perusahaan klien, yang keempat meningkatkan kemampuan perusahaan klien memperoleh laba, yang kelima menghindari kerugian karena kredit macet, dan yang keenam adalah mempercepat proses ekonomi. Di sini ada 3 kegiatan anjak piutang di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan biaya tertentu. Yang kedua, pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga yaitu mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Nah, artinya perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan. Sisanya anjak piutang ini merupakan perjanjian antar faktor dan klien mewajibkan yang pertama, pihak faktor untuk memberikan jasa berupa pembiayaan atas piutang usaha yang dimiliki oleh klien, dan non pembiayaan berupa antara lain penagihan piutang dan administrasi penjualan. Yang kedua yaitu pihak klien itu untuk menjual atau menjaminkan piutangnya kepada pihak faktor dan memberikan balas jasa finansial kepada faktor. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.